Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aprilia Krisbiasyani dengan NIM 24221020, mahasiswa program studi informatika Universitas Trisakti Yogyakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis dan penerapan struktur data dalam manajemen data produk dan stok pada UMKM toko sembako. Sebagai salah satu permasalahan nyata yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, di sini saya akan menyampaikan alur pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini. Pada presentasi ini, saya akan membahas beberapa topik utama. Pembahasan dimulai dari latar belakang permasalahan yang terjadi pada UMKM toko sembako. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kebutuhan data, pemilihan struktur data yang digunakan, serta alur konseptual penerapannya. Kemudian, akan dibahas analisis operasi dan kompleksitas Big O, dilanjutkan dengan alternatif struktur data dan trade-off pada bagian akhir, yang akan saya sampaikan kesimpulan dari pembahasan ini. Untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang permasalahan pada UMKM toko sembako. UMKM toko sembako merupakan salah satu jenis usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Setiap hari, toko sembako mengelola banyak jenis produk dengan jumlah stok yang terus berubah. Namun, pada praktiknya, banyak UMKM masih melakukan pencatatan data produk dan stok secara manual atau belum terstruktur dengan baik. Hal ini menyebabkan data sulit dicari, rawan menjadi kesalahan pencatatan, serta stok barang masing-masing tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dampak dari permasalahan ini adalah pemilik toko mengalami kesulitan dalam memantau ketersediaan barang dan mengambil keputusan yang tepat terkait pengadaan maupun penjualan produk. Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kebutuhan data yang diperlukan untuk pengelolaan produk dan stok pada UMKM toko sembako. Setelah memahami permasalahan yang terjadi, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan data yang diperlukan. Pada UMKM toko sembako, data utama yang dikelola adalah data produk, seperti nama barang, harga, dan kategori produk. Data ini penting agar setiap barang dapat dikenali dengan jelas. Selain itu, terdapat data stok barang yang menunjukkan jumlah ketersediaan produk. Data stok ini bersifat dinamis karena akan berubah setiap kali terjadi penjualan. Kemudian, data transaksi penjualan juga dibutuhkan karena transaksi inilah yang mengaruhi perubahan stok. Data-data tersebut sering diakses untuk pencarian barang produk dan pembaharuan stok, sehingga membutuhkan pengelolaan data yang cepat dan efisien. Berdasarkan analisis kebutuhan data tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan pemilihan struktur data yang digunakan untuk mengelola data produk dan stok. Pada slide ini, saya menjelaskan pemilihan struktur data yang digunakan dalam pengelolaan data produk dan stok pada UMKM toko sembako. Struktur data yang saya pilih adalah hash table. Hash table digunakan karena mampu menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, di mana
Key berupa kode atau nama produk, sedangkan value berisi informasi produk seperti harga dan jumlah stok. Dengan hash table, pemilik toko dapat mencari data produk secara langsung tanpa harus menelusuri data satu persatu. Hal ini sangat membantu karena data stok pada toko sembako sering berubah setiap hari. Oleh karena itu, hash table dipilih karena memberikan proses pencarian yang cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data produk dan stok UMKM. Untuk penjelasan bagaimana hash table ini digunakan dalam praktik pengelolaan data produk dan stok, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan alur konseptual penerapan struktur data hash table dalam manajemen data produk dan stok pada UMKM toko sembako. Diagram yang ditampilkan menggambarkan bagaimana data produk dikelola sejak awal hingga digunakan dalam aktivitas toko sehari-hari. Proses dimulai ketika pemilik toko memasukkan data produk serta kode produk, nama barang, harga, dan jumlah stok. Data ini kemudian disimpan ke dalam hash table dengan menggunakan kode produk sebagai key. Selanjutnya, ketika terjadi transaksi penjualan atau penambahan stok, sistem akan langsung mengakses data produk berdasarkan key tersebut. Dengan cara ini, pembaharuan jumlah stok dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Melalui alur ini, hash table membantu memastikan bahwa data produk selalu terorganisir, mudah diakses, dan siap digunakan kapan saja. Setelah memahami alur penerapan hash table, selanjutnya saya akan membahas operasi utama yang dilakukan serta kompleksitas waktunya. Pada slide ini, saya akan membahas operasi utama yang dilakukan pada struktur data hash table serta kompleksitas waktu atau Big O dari setiap operasi tersebut. Operasi pertama adalah pencarian data produk. Pada hash table, pencarian dilakukan berdasarkan key, yaitu kode produk, sehingga waktu yang dibutuhkan relatif konsisten atau O1. O1 artinya waktu akses data tidak bergantung pada banyaknya produk. Hal ini membuat proses pencarian data menjadi sangat cepat. Operasi kedua adalah penambahan data produk. Ketika produk baru ditambahkan, data langsung disimpan ke dalam hash table menggunakan key yang unik, sehingga kompleksitas waktunya juga O1. Operasi ketiga adalah pembaharuan stok. Misalnya, saat terjadi penjualan atau penambahan barang, sistem hanya perlu mengakses satu data berdasarkan key produk, sehingga proses ini tetap efisien dengan kompleksitas O1. Dengan kompleksitas waktu yang efisien ini, hash table sangat cocok digunakan untuk pengelolaan data produk dan stok UMKM toko sembako yang membutuhkan akses data cepat dan sering. Namun, selain kelebihan tersebut, tentu ada struktur data lain yang bisa digunakan. Oleh karena itu, pada slide berikutnya, saya akan membahas alternatif struktur data berdasarkan trade-off-nya. Pada slide ini, saya akan membahas beberapa alternatif struktur data
yang dapat digunakan dalam pengelolaan data produk dan stok, serta trade-offs dari masing-masing struktur data tersebut. Alternatif pertama adalah array atau list. Struktur data ini mudah digunakan dan sederhana, namun memiliki kelemahan dalam proses pencarian data karena harus dilakukan secara berurutan, sehingga kurang efisien ketika jumlah produk semakin banyak. Alternatif kedua adalah tree. Seperti binary search tree, struktur ini memungkinkan pencarian data yang lebih cepat dibandingkan array, tetapi membutuhkan pengelolaan struktur yang lebih kompleks dan kurang cocok untuk UMKM yang membutuhkan sistem sederhana. Jika dibandingkan dengan kedua alternatif tersebut, Hastable memiliki keunggulan dalam kecepatan akses data dan kemudian penerapan, meskipun memiliki kelemahan seperti penggunaan memori yang besar. Oleh karena itu, Hastable tetap menjadi pilihan yang paling sesuai untuk kebutuhan pengelolaan data produk dan stok pada UMKM toko sembako. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dijelaskan, pada slide terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan ini. Setelah membandingkan beberapa alternatif struktur data dan mempertimbangkan kelebihan serta kekurangannya, pada slide terakhir ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan. Sebagai kesimpulan, permasalahan manajemen data produk dan stok pada UMKM toko sembako membutuhkan pengelolaan data yang cepat, terstruktur, dan mudah diakses. Berdasarkan analisis kebutuhan data, pemilihan struktur data Hastable dinilai paling sesuai karena mampu menyediakan proses pencairan, penambahan, dan pembaharuan data secara efisien dengan kompleksitas waktu yang konsisten. Melalui penerapan Hastable, pengelolaan data produk dan stok dapat dilakukan dengan akurat, sehingga membantu pemilik UMKM dalam mengambil keputusan operasional sehari-hari. Demikian, pemahaman dan pemilihan struktur data yang tepat menjadi faktor yang penting dalam menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat, khususnya dalam pengelolaan data pada UMKM. Demikian video presentasi yang saya sampaikan mengenai analisis dan penerapan struktur data dalam manajemen data produk dan stok pada UMKM sembako. Melalui pembahasan ini, saya menyadari bahwa pemilihan struktur data yang tepat memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat secara efektif dan efisien. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menggambarkan penjelasan yang jelas mengenai penerapan konsep struktur data dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.